Kemudian yang kedua, bahwa di antara tanda kesempurnaan iman itu adalah mengucapkan yang baik, ya, mengucapkan perkataan yang baik, membatasi diri kita dengan hanya mengucapkan perkataan yang baik dan menghindari perkataan-perkataan yang buruk. Nah, ini diantara tanda kesempurnaan iman seseorang. Maka dalam hadis tadi Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwa di antara kesempurnaan iman dan kesempurnaan Islam itu adalah hendaknya setiap muslim itu ketika bicara adalah bicara tentang hal-hal yang berguna baginya. Hal-hal yang berguna baginya, baik itu berguna di dunia ataupun berguna di akhiratnya. Jadi ketika bicara hendaknya pembicaraannya itu adalah berguna bagi kehidupannya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Imam Ahmad ya dalam sebuah hadis ya menyampaikan la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuhu. Tidaklah benar atau tidaklah lurus keimanan seorang hamba sehingga hatinya itu benar atau lurus. Wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan tidaklah hatinya itu lurus atau benar sehingga lisannya itu lurus atau benar. Kemudian dalam hadis yang lain dari Rasulullah juga menyampaikan beliau yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, la yablughu 'abdun haqiqatal iman, ya tidaklah seorang hamba itu mencapai hakikat keimanan hatta yukhzina min lisani, sehingga dia itu bisa menahan lisannya dari melontarkan atau mengucapkan hal-hal yang tidak baik. Nah, ini menunjukkan pentingnya kita menjaga lisan kita dan hanya membatasi lisan kita itu untuk mengucapkan perkataan yang baik. Nah, kalau tidak bisa bagaimana? Kalau tidak bisa lebih baik diam. Maka dalam hadis tadi Rasulullah menyampaikan fal yaqul khairan au liyasmut. Ya, hendaklah dia itu berkata yang baik atau diam. Kemudian yang ketiga, di antara kandungan dalam hadis ini adalah bahwa berlebihan dalam bicara ini menyebabkan kerusakan. Ya, menyebabkan kerusakan. Dan menjaga lisan adalah cara untuk meraih keselamatan. Hal ini sebagaimana yang dulu ya pada hadis sebelumnya kita sudah membahas tentang hadis yang berbunyi min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, bahwa di antara kebaikan Islam seseorang itu adalah ketika dia bisa meninggalkan hal-hal yang tidak berguna baginya. Ya. Karena perkataan yang tidak berguna itu terkadang bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau bahkan menyebabkan kita terhalang dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi perkataan kita itu terkadang menyebabkan kita bisa masuk ke dalam neraka. Ya. Perkataan kita terkadang juga bisa menyebabkan kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita hendak mengucapkan atau ketika kita hendak bicara, ya, sebaiknya kita lihat dulu ya, kita renungkan dulu apakah yang akan saya sampaikan ini kebaikan atau tidak. Nah, kalau itu berupa kebaikan, sudah kita sampaikan. Tapi kalau itu sebuah keburukan, kita tahan dulu. Jangan kita ucapkan dengan lisan kita. Kenapa? Karena setiap yang kita ucapkan itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tiada suatu ucapan yang diucapkannya kecuali ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi apa yang terlontar dari lisan kita
itu masuk dalam catatan malaikat. Maka itu akan dimintai pertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dalam sebuah hadis baginda aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, innal abda, sesungguhnya seorang hamba layatakallamu bil kalimah, sungguh dia mengucapkan satu kalimat min ridwanillahi ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguh seorang hamba ya mengucapkan satu kata yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak memperhitungkan apa yang dikatakan tadi. Tapi dengan satu kata tadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Jadi dengan satu kata tadi yang dia itu enggak memperhitungkan, ya, tapi ternyata satu kata itu bisa membuat derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ya, seorang hamba ya sungguh mengucapkan satu perkataan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memperhitungkannya, tapi dengan satu kata itu ternyata bisa menyebabkan dia dimasukkan ke dalam neraka. Jadi intinya adalah kita hendaknya berhati-hati dengan apa yang kita ucapkan. Hanya satu kata terkadang itu bisa menyelamatkan kita dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan satu kata terkadang bisa membuat kita dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.